Hai anak-anak, kembali lagi dalam sekolah minggu online Kampung Baru. Welcome back. Nah, hari ini tentunya lebih semangat lagi kan? Dan tetap semangat ya untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan pimpinan Tuhan. Dan Tuhan, Kau terus menyertai kami agar kami boleh tetap sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Tuhan, beri anak-anak yang ada di rumah tetap semangat dalam mengikuti sekolah minggu online, dan biarlah Tuhan mereka boleh fokus. Berkati jaringan yang kami pakai agar sinyal ini juga boleh baik dan anak-anak tidak terganggu dalam proses sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa syukur, amin. Nah anak-anak, kita akan mengangkat satu pujian yang kita sebagai untuk anak-anak. Kalau pujian yang dalam menarik, anak-anak sudah mengenalnya, maka mungkin sudah menghafal. Entin. Siapa ingat? Ayo kita nyanyikan bersama-sama ya. Kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Kita puji sekali lagi ya. Ayo anak-anak, lebih semangat lagi memuji Tuhannya. Katakan, Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil
kami boleh semakin teguh di dalam Tuhan dan menjadi anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami udah banyak syukur. Amin. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu.
Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Anak, seperti cerita yang sudah kita dengar, mari kita belajar bukan seperti Zakaria, tapi seperti Elizabeth ya, yang percaya pada firman Tuhan. Yang kita akan melakukan istimewa. Nah, ini adalah istimewa yang kita percaya. Kita oleh Dia di sana yang istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berada di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Mari kita percaya kalau kita istimewa di mata Tuhan. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berada di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Mari kita akhiri sekolah minggu kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ingat anak-anak untuk mengumpulkan kuisnya di Google Classroom. Oke? Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.